Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Nabil Taufikul Hakim. Baiklah anak-anak, bertemu lagi kita pada hari ini. Marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa belajar dan terus menuntut ilmu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Jaga kesehatan ya, agar kita terus bisa menuntut ilmu dan terus belajar. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar atau bercerita tentang cerita dongeng. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa itu cerita dongeng? Ya, cerita dongeng itu cerita karya sastra lama yang berisi tentang cerita yang luar biasa. Yang poin pentingnya yaitu yang penuh hayalan, dan cerita ini juga tidak dibenarkan oleh masyarakat. Nah, cerita dongeng ini tentang atau untuk motivasi kita sebagai anak-anak atau seorang siswa agar lebih baik lagi atau lebih giat lagi belajar, dan juga banyak untuk memberi kita motivasi dalam belajar. Dan juga cerita dongeng ini bukan untuk memotivasi saja, cerita dongeng ini juga untuk kehidupan kita sehari-hari agar lebih baik lagi. Jadi cerita dongeng ini isinya tentang cerita, ada yang cerita kancil, ada yang cerita buaya, dan banyak lagi cerita-cerita dongeng yang lainnya. Jadi pada hari ini kita akan bercerita tentang cerita dongeng. Baiklah, kita langsung saja membacakan cerita dongengnya. Baiklah anak-anak, di sini Bapak sudah ada cerita dongeng tentang si kancil dan kura-kura. Jadi cerita ini tentang si kancil dan kura-kura. Marilah kita baca bersama ya. Dongeng anak pendek satu ini tentu sudah tidak asing bagi Mama, di mana diceritakan terdapat seorang kancil yang sombong karena kemampuan berlarinya dan mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan kancil. Keesokan paginya, keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Namun, ketika kancil mendekati garis finish, ia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon rindang karena ia beranggapan bahwa lawannya itu masih sangat lama tiba. Sampai akhirnya si kancil tertidur pulas dan tidak menyadari bahwa kura-kura telah lebih dahulu sampai garis finish. Nah, jadi dari dongeng di atas, yang cerita-cerita yang tadi ya, kesimpulannya yaitu pesan moralnya yaitu yang
bisa diajarkan pada si kancil adalah untuk tetap rendah hati, rendah diri, mau sehebat apapun dirinya. Selain itu, anak juga diajarkan untuk tidak meremehkan kemampuan orang lain dengan kemampuannya. Jadi, kesimpulan dari cerita ini yaitu pengajarannya. Kita tidak boleh sombong atau memamerkan kehebatan kita. Kita tetap selalu rendah diri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sehebat-sehebatnya orang, jika dia sombong, ia akan kena imbasnya. Jadi, kesimpulan dari cerita dongeng si kancil dan kura-kura ini, kita tidak boleh sombong dan tetap rendah diri. Anak-anak, baiklah anak-anak, setelah kita bercerita atau membaca cerita dongeng tadi, banyak pengajaran yang telah kita dapatkan. Kita tetap rendah diri, rendah hati, dan tidak boleh sombong. Karena contohnya si kancil tadi, dia larinya cepat, kura-kura larinya lambat, tapi kenapa menang kura-kura? Karena ia sombong tadi, jadi dia mau sampai garis finish kancil ini, dia tertidur pulas. Lalu kura-kura mengejarnya dan kura-kura sampai duluan di garis finish. Ya. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca cerita dongeng tadi, berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, semoga bermanfaat. Anak tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Bapak berpesan, anak-anak tetap jaga kesehatan, dan pesan yang kedua yaitu dari cerita kancil tadi, yaitu kita tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.